Baik para pemirsa, sampai berjumpa lagi. Kita berjumpa lagi, mohon maaf, dengan segmen obrolan para seniman, di mana pada kesempatan kali ini di sore yang cukup dingin ini, karena hujan sudah mulai membasahi bumi, kita akan membahas teori pentahelik hubungannya dengan kehidupan para seniman, di mana dalamnya ada unsur atau elemen akademisi, ada businessman, ada community atau komunitas, juga peran serta government, pemerintah, dan peran media. Baik, kita mulai saja. Saya akan menanyakan kepada teman-teman semua, langsung aja ya. Nanti bagaimana dari kacamata teman-teman terkait teori pentahelik ini, yaitu akademisi, bisnismen atau pengusaha, juga komunitas, pemerintah, dan media. Menurut kacamata Kang Asep seperti apa? Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita yang pertama, poin pertama dulu ya, mungkin yang akan saya angkat mengenai akademisi. Sejauh mana peran akademisi? Ya, oke. Akademisi sebetulnya sangat vital sekali ya dalam kehidupan berkesenian. Salah satunya karena di situ akan membuka wawasan atau menjalankan tool-tool yang harus dilakukan oleh seorang seniman atau seorang penggiat seni untuk dalam proses berkarya. Nah, tool-tool itu biasanya kita dapat di akademisi. Sisi lainnya kita tetap orang-orang lapangan lah yang lebih terampil, praktisi yang lebih handal biasanya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ada staf-staf ahli yang lapangan, misalkan yang walaupun dari segi akademisi misalkan rendah, misalkan cuma punten ya lulusan SD, SMP atau SMA, tapi potensinya bisa melebihi seorang yang bisa dikatakan lulusan dari akademisi. Diberi kesempatan atau diberi apa ya, semacam ruang. Diberi peluang untuk sharing ilmunya di akademisi juga, biar karena akademisi itu kan sudah terorganisir ya, ada misalkan ada kebutuhan dari warga atau misalkan siswa yang membutuhkan ilmunya, sementara di akademisi sendiri sebetulnya kalau pandangan saya ilmunya masih basic gitu. Masih mendasar, sementara kalau praktisi itu biasanya karena sudah kemana-mana, sehingga skillnya pun sudah sampai ke hal-hal yang tidak ada di lingkup akademisi. Nah, untuk itu mungkin salah satu saran dari saya, akademisi sendiri harus bisa mengeluarkan sertifikasi atau misalkan sesuatu hal yang melayakkan atau misalkan mengakui bahwa kompetensi seorang pelukis, potensi seorang pelukis, misalkan, karena gini ya, mungkin maestro dunia juga sebagian besar mungkin tidak lewat akademisi ya. Saya kurang tahu Leonardo da Vinci apakah dia dulu kuliah atau tidak, mungkin karena beberapa faktor ya, tapi dia diakui sebagai master gitu kan. Nah, hal seperti itu termasuk di Indonesia sendiri banyak master yang tidak tersentuh akademisi, tapi tidak lahir melalui akademisi, tapi kualitas karya, potensinya sangat luar biasa. Nah, harapan saya gitu, orang-orang yang tidak tersentuh akademisi itu diberi peluang atau kesempatan sama dalam berbagi ilmu, dalam menurunkan ilmunya, terus yang terutama peluang dalam mungkin jalur dalam mengais rezekinya juga. Karena sampai sekarang itu setahu saya kalau misalkan tidak lulusan dari universitas tertentu gitu, kita akan susah untuk dapat link, job. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, pertanyaannya bisa kembalikan, jawab ya atau tidak. Apakah peran akademisi di sini terhadap para pelukis yang ada khusus di kota sini? Apakah sudah turun, sudah menyentuh atau tidak, atau belum? Sudah, tapi tidak banyak. Sudah, tetapi harus lebih ditingkatkan lagi. Belum maksimal. Baik. Kebahagiaan dari sisi bisnismen. Peran bisnismen atau pengusaha, khususnya dengan tanggung jawab mereka yang berbentuk
critical social responsibility CSR, apakah sudah sampai kepada pelukis atau para seniman yang ada di Kota Cimahi? Oke, terima kasih Kang Ahmad. Dan sebelumnya ini dengan teman-teman ini, dengan para pelukis yang handal di Baru, sini sebuah kebanggaan untuk saya bisa ngaliung dengan mereka, bisa ngumpul dengan mereka. Sepertinya Kang, bisnis apa dari sisi apa tadi? Dari sisi bisnis atau para pengusaha, apakah sudah menyentuh para seniman yang ada di Kota Cimahi, khususnya perusahaan-perusahaan yang secara undang-undang itu harus wajib mengeluarkan critical social responsibility atau tanggung jawab sosial kepada wilayah, khususnya kepada para pelaku seni di Cimahi. Di Cimahi. Oke, sedikit yang saya tahu ya, apabila kita melihat dari bagaimana peran serta daripada pengusaha atau pembisnis untuk terhadap pelaku seni di kota ini. Ini kembali lagi kan, di sini pengusaha pun akan menjadi apa? Mohon maaf ya, seperti gagap rasanya. Kenapa? Kembali lagi, apabila si pelaku seninya itu sendiri tidak menunjukkan potensinya, karyanya, geliatnya ya. Kenapa? Ini kalau sudah kita bercerita kepada bisnis atau usaha, di situ ada perhitungan, di situ ada hitung-hitungan untuk para pengusaha ya. Poinnya ini kontribusinya untuk kami apa nih? Apabila kita membantu para seniman, tidak membantu ini, memberikan bekerjasama dengan para pelaku seni. Nah, kenapa? Kita sudah cerita ke ruang usaha, ruang bisnis ya. Nah, kembali lagi kepada si pelaku seninya itu sendiri. Apakah beliau atau mereka itu sudah layak untuk ditontonkan, untuk dibantu, dikerjasamakan, diberi apa, untuk bukan diangkat ya. Kenapa? Karena ini diapresiasi. Nah, di sini makanya kebetulan kita sejak awal sekali suka ngumpul begini ya. Dimana saya pernah baca salah satu teori daripada Gottfried Goffman kalau nggak salah ya, itu mereka beliau menulis 10 prinsip seniman sukses. Siapa itu Gottfried Goffman? Beliau itu salah seorang penulis, lebih ke tulisannya lebih ke karya seni dan data-data tentang kesenian, dan berpetualang di Amerika. Nah, di sini di situ ada 10 poin seniman sukses. Nah, di mana poin-poinnya satu saja ya yang kita buka ya. Jadi si seniman itu sendiri harus menunjukkan kami ini ada, saya ini ada. Tentu saja kalau seorang pelaku seni ada itu dengan karya, dan harus dengan karya. Sepakat. Itu mutlak ya. Kalau tidak ada karya, bukan seniman. Rasa-rasanya itu pemimpi ya, dreamer ya. Nah, seperti itu Kang, itu salah satunya. Baik. Dan yang kedua, di situ ada ruangnya seniman juga bisa bersodakoh atau apa? berkontribusi, mungkin memberikan donasi untuk pemerintah atau apapun ya, sehingga dia itu akan mendapatkan secara manusiawi, itu akan mendapatkan sebuah apresiasi atau reward daripada si yang terkait itu saya sampaikan tadi ya. Itu baru 2. Dan yang lainnya, ini diantaranya ini yang ketiga ini, kita saling sharing dengan para seniman lagi. Jujur saja dong, karena konon katanya ya,
seniman itu dinobatkan harus luwes dan berusaha untuk menjadi jujur ya. Jadi di situ memberikan apresiasi di antara sesama ya, mendorong atau memberikan kritik juga tidak bermasalah, tidak apa-apa ya. Kenapa? Karena ini untuk kemajuan si rekan-rekan atau pelaku seni yang lainnya juga. Nah, sehingga kita akan merangkak dan berjalan menjadi dewasa di bidang kesenian itu sendiri. Nanti apabila di situ sudah layak standar, ini pengusaha ini akan seperti magnet. Otomatis ya. Betul, otomatis ini ada tingkat kelayakan. Nah, seperti itu kan. Tentu saja di sini pasti akan terjembatani dengan informasi atau administrasi dari pemerintahan setempat. Kalau kita bercerita kota Cimahi atau kota yang lain pun, di sini pemerintah akan ikut serta ya. Seperti itu kan. Baik. Apalagi nanti dibicarakan ada peran media di sini, ada apa. Nah, untuk sementara seperti itu kan. Jadi kembali lagi kepada si praktisi seninya itu sendiri. Kita lanjutkan ke Kang Cus nih, ABC berarti C, komunitas. Peran komunitas yang ada di kota Cimahi sampai sejauh mana sudahkah menyentuh ke ranah para seniman, atau seniman dia hanya dijadikan sebagai objek oleh komunitas tersebut? Mangga, Kang Cus. Saya sebenarnya lebih tertarik dari 3 poin tadi ya. Dari sisi akademisi, dari sisi pelaku usaha maupun bisnis, dan dari sisi instansi pemerintahan. Komunitasnya enggak? Komunitas nanti. Komunitas itu terbentuk setelah itu ya nantinya ya. Baik. Saya rasa, dan juga yang terakhir itu peranan media itu sendiri. Itu dari yang utama 3 unsur itu yang paling utama. Jadi teori pentahelik yang 5 itu cuma 4 mungkin ya, Kang Cus ya. 4 ya, ini dari kacamata saya. Kacamata Kang Cus ya. Artinya gini, kita harus bisa membedakan ya dari sisi peranan dari akademisi dengan pelaku usaha dan pemerintah. Namun akhirnya merupakan satu kesatuan ya, yang akan membentuk suatu hal yang diharapkan di bidang depan. Betul. Karena itu penting. Kita dari awal ya akademisi dulu ya. Dari sisi akademisi, terus terang tadi sudah disampaikan ya, mungkin banyak pelaku seni rupa yang seni lukis ya, yang tidak mendapatkan peluang untuk belajar ya dari sisi seni rupa ya. Kang Ahmad ya, banyak yang sih otodidak ya. Contoh saya pribadi otodidak justru. Tapi karena saya belajar sama akademisi ya, artinya saya ada gurunya. Ada gurunya berarti. Betul. Artinya saya bisa belajar di sana, akhirnya saya bisa mengambil suatu pemikiran ya, bahwa pentingnya akademisi itu di sana ya. Karena jujur aja banyak pelaku seni rupa bilang untuk karya lah, saya luar biasa ya. Cuman karena dia tidak dibekali ilmu pendidikan dari sisi akademisinya ya, akhirnya ada hal yang kurang gitu kan, terkait mungkin dari isi karyanya ya, segala macamnya, dan itu merupakan sangat penting itu. Kenapa? Sekarang berkaitan dengan para pelaku usaha ya, pelaku usaha yang khususnya di Cimahi lah tentunya, dan peranan daripada pemerintahan itu sendiri. Contoh yang tadi sampaikan Ahmad, kenapa Cesar itu harus keluar ya? Ya, Cesar itu ada di masing instansi ya, mungkin swasta juga ada ya. Cuman itu alokasinya kemana-mananya itu yang saya tahu ya, agak jarang gitu. Komunitas seni rupa ya, pelaku seni rupa misalnya perorangan itu jarang gitu ya. Dan itu di mediasinya adalah siapa? Lewat pemerintahan. Oleh pemerintah. Karena pemerintahan yang tahu itu perusahaan swasta yang ada di Cimahi
lewat mediasi pemerintahan itu harusnya bisa ya. Hilirisasi Ya sekarang kan rencananya presiden sekarang ya hilirisasi ya. Ya mohon maaf ya. Nah itu makanya di sini ya saya berharap dari sisi pemerintahannya ya bisa memediasi lah kawannya. Jadi memediasi Kepada menjadi jembatan usaha ya. dari perusahaan-perusahaan yang notabene secara undang-undang harus mengeluarkan Ya minimal CSR. ya karena untuk kepentingan siapa ini untuk dinas kebudayaan ya pariwisata ya Iya. itu bisa itu karena pelaku seni rupa itu seni lukis itu image kota Cimahi itu akan kelihatannya gaungnya beda dengan maaf ya bukan membandingkan dengan kayak seni tari seni itu kalau bicara masalah finansial amat ya sekarang bisa diukur seni tari seni segala macam ya bisa diukur berapa sih kalau nyawa itu tapi harga suatu karya ya Karya seni rupa khususnya. miliaran itu dengan sendirinya akan membawa image kota Cimahi kalau misalnya karya seorang seniman Cimahi itu dapat terekspos dan yang siapa itu nah ini kaitannya dengan media transparansinya itu dibuat oleh media Blow upnya sehingga tidak ada yang namanya ketidakburukan ya termasuk mediasi lewat antara pemerintah dengan swasta terkait dengan adanya CSR itu kan lebih bagus di medsos di lewat media kan itu blow up-nya lebih jelas transparansinya jelas tidak ada unsur ya tanda kutip ya insya Allah ya kedepannya ya nah seperti itu Kang Mas. Jadi artinya saya berharap peranan aktif daripada unsur pemerintahan untuk pelaku usaha di Kota Cimahi khususnya pelukis, usaha pelukis. Insya Allah. Tapi itu tidak kita juga harus ini juga yang Kang Bahar tadi sampaikan kita itu harus bisa memperlihatkan diri ya Memiliki kompetensi. Ini kita pengen dirangkul, pengen dilihat, pengen ketertarikan dari pelaku usaha atau pemerintahan, tapi kita nggak bisa memperlihatkan diri. Nah ini makanya jujur aja. Pelaku seni rupa itu banyak, cuman kalau Cuma kita di situ-situ aja ya. Komunitas itu peranannya itu harusnya bisa biar kelihatan. Apalagi Indo komunitas ya. Itu jelas ada aktivitasnya ada. Ini kan pemerintah nggak tahu sebelum itu di mana, gitu kan? Mana mau bantu kita juga nggak bisa menyalahin pemerintah pelaku usaha. Kitanya juga harus peran aktif, nggak bisa pasif ya. Karena mereka juga harus lihat. Dan kita juga alhamdulillah lewat Kak Ahmad terus terang aja teman-teman pemirsa semuanya ya kami sudah dibantu dari pelaku usaha dari lewat Kak Ahmad sehingga bisa bukan saya tetapi peran media peran media artinya bisa dibantu ya Kang Bahar ya setidaknya langsung jujur aja saya di-expose lewat media mungkin bisa dilihat di internet bukan promosi ya saya ya nggak apa-apa ini kan sharing kita sama-sama belajar ya sesama seniman tidak ada yang lebih ya tidak ada yang sempurna itu siapa Pak? Dari Allah. Nah, itu amin. Baik Kang Jus, terima kasih paparan yang luar biasa tapi ternyata setelah saya amati dan analisa kembali lagi ke peran pemerintah. Baik yang mungkin selanjutnya Kang Hamdani saya sedikit ada pertanyaan terkait indeks kebahagiaan yang harus ditingkatkan di tiap kota, kabupaten atau seluruh Indonesia. Hubungannya dengan kepelukisan atau karya-karya lukis. Apakah setuju jika Cimahi ini menjadi di Cimahi ini ruang-ruang publik dibuatkan lukisan-lukisan sehingga kota Cimahi menjadi indah hubungannya dengan indeks kebahagiaan yang akan semakin meningkat. Mangga. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya melihat pertanyaan dari Kang Ahmad sangat perlu ya. Sangat perlu sekali digarisbawahi. Itu peran si seniman terhadap pemerintah itu wajib dihargai pemerintah. Dengan begitu seniman akan lebih leluasa berekspresi, mengeluarkan ide-idenya untuk kemajuan pemerintah itu sendiri. Kemajuan pemerintah itu sendiri ya.
misalnya mulai dari bawah sampai ke atas, sampai ke Indonesia mungkin ya ruang lingkupnya itu. Kalau seniman itu diberi kesempatan untuk maju ke depan, hal yang tidak mungkin pasti akan lebih maju. Penampakan dari setiap kota desa akan lebih indah. Itu manfaat dari pengangkatan si seniman dikedepankan oleh pihak pemerintah. Jadi kebahagiaan jadi meningkat. Kebahagiaan si seniman sendiri meningkat, kebahagiaan masyarakat sendiri akan terbawa bagus gitu ya. Dan pemerintah sendiri dengan dilihat kota-kota atau daerahnya itu bagus di mata masyarakat, terutama di mata dunia, terutama itu. Mudah-mudahan kalau pemerintah mengangkat seniman sebagai punya peran di pemerintahan dimanapun ya, insya Allah akan bertambah bagus dan menarik. Itu peran pemerintah. Contohnya yang di luar negeri seperti Leonardo da Vinci itu akan mengangkat nama negaranya sendiri kan? Iya, Italia. Ya, itu yang di Italia, yang di Roma, itu semua peran seniman. Apalagi di Cimahi kalau diangkat, insya Allah Cimahi akan mendunia. Baik. Ada sedikit pertanyaan kedua untuk Kang Hamdani. Ketika ternyata pemerintah memberikan penawaran, ya tolong buatkan ruang-ruang publik dengan lukisan-lukisan karya para pelukis Kota Cimahi. Oke, setuju? Setuju, Nah, sangat setuju. Dengan catatan untuk masalah salari itu ternyata salarinya di bawah standar. Apakah mau tetap dikerjakan atau misalkan berhitung? Mangga. Kalau masalah salary itu selektif, tergantung penghargaan pemerintah dulu terhadap seniman. Ya, saya sudah bilang bahwa harga yang ditawarkan oleh pemerintah di bawah standar rata-rata. Apakah itu tetap akan mengedepankan karya untuk memperindah kota atau akan berhitung dulu? Kalau Menurut seniman, ya, menurut jiwa seniman gitu ya, kita akan mengedepankan karya dulu. Itu. Tolong catat pemerintah Kota Cimahi khususnya dan juga masyarakat Kota Cimahi apa yang diucapkan oleh Kang Hamdani luar biasa. Pasti seniman akan mengedepankan karya dan kualitas. Kalau salary itu bisa mengikuti. Yang penting seniman harus punya prinsip saya bisa. Ya, Semua bisa seperti itu. Bisa berkarya. Bisa berkarya. Karena ini Kang Ahmad, kalau soal seniman itu jujur aja ya, tidak bisa diukur dengan nilai finansial. Ya. Karena itu lebih ke kepuasan batin. Artinya kadang jujur aja ya, saya ada seorang teman pengen memiliki karya saya, dia nggak punya artinya untuk membeli ya, dia malu bertanya. Tapi saya lihat kok seneng banget tuh, seneng gitu. Saya dikasihkan itu, diserahkan udah ada sesuatu kebanggaan yang kepuasan dalam hati yang tidak bisa ditukarkan atau dikonversi dengan uang. Ya, karena itu saya udah bangga, udah dipajang aja dia merawatnya lukisan saya, itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Oke, siap Kang. Mungkin saya agak retreat lagi ya. Mungkin yang tadi ABCGM itu sendiri mungkin kalau saya simpulkan menurut pendapat saya itu, yang pertama kita harus bisa show up dulu ya, kita harus bisa tunjukkan dulu kemampuan kita. Yang kedua, peran komunitas itu sangat vital sekali sebetulnya ya, karena komunitas itu yang nanti akan menghubungkan menjembatani dengan media, dengan pemerintah dan dengan para pengusaha dan yang pertama dengan akademisi. Nah, kalau misalkan karya kita misalkan ada kurangnya, akademisi yang bergerak. Kalau media karya kita belum terekspos di dunia, media yang bergerak. Kalau misalkan legalitas dan segala macamnya, pemerintah yang bergerak. Dan semua itu harusnya dijembatani oleh komunitas. Karena saya pikir komunitas itu tidak satu kelompok orang yang sama betul. Dengan profesi yang berbeda-beda. Nah, harapannya komunitas itu tidak mengangkat satu pihak atau satu ini, kita semua dapat perhatian gitu. Perhatian gitu, karena nih saya melukis misalkan kekurangan media, kekurangan bahan, bisa menjembatani dengan para pengusaha.
Kita misalkan secara teknis, secara apa kita masih kurang pemahaman Akademisi. gitu kan. Kita pengen promosi, pengen apa dengan media. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah satu kesatuan yang mungkin ya tidak bisa dipisahkan pemerintah aja. Ini adalah satu kesatuan. Makanya harapannya ya yang saya pikir komunitas adalah jembatannya. Baik.